Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang bab termokimia, khususnya tentang penentuan delta H reaksi. Delta H atau perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan melalui ada 3 cara untuk menentukan delta H. Pertama, menggunakan konsep Hess. Nah, konsep Hess ini bisa menggunakan rumus Hess. Rumus Hess itu berdasarkan delta H pembentukan, delta H formation pembentukan. Maka dirumuskan dengan menggunakan rumus Hess-nya, delta H reaksi sama dengan jumlah delta H formasi produk itu hasil reaksi ada di ruas kanan anak panah, dikurangi jumlah delta H formasi, delta H pembentukan reaktan. Reaktan itu adalah pereaksi. Pereaksi ada di ruas sebelah kiri dari tanda panah, tanda anak panah. Diingat-ingat rumus Hess. Rumusan ini hanya digunakan kalau data di soal itu menggunakan delta H formasi, delta H pembentukan. Kalau datanya tidak delta H pembentukan, bukan reaksi pembentukan, maka tetap menggunakan konsepnya Hess, yaitu mengubah reaksi-reaksi yang diketahui kemudian menjumlahkannya. Jadi dari reaksi-reaksi yang diketahui akan dijumlahkan, ada yang dibalik reaksinya, atau ada juga yang harus dikalikan 2 atau kalikan setengah. Kemudian dari reaksi-reaksi tersebut dijumlahkan supaya mendapatkan reaksi yang ditanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan data energi ikatan. Kalau di soal itu diketahui data energi ikatan, maka menggunakan rumus ini. Delta reaksi sama dengan jumlah energi ikat pemutusan. Ingat, waktu pertemuan sebelumnya energi ikat pemutusan, dalam pemutusan itu diperlukan energi, dikurangi jumlah energi ikat pembentukan. Ingat, dalam pembentukan akan dilepaskan energi, seperti itu. Jadi, atau saya ulang, kalau dengan data di soal itu datanya berupa energi ikat, maka gunakan rumus ini. Secara sederhana, delta reaksi sama dengan jumlah energi ikat kiri, pemutusan itu ada di ruas kiri pada bagian pereaksi, pembentukan itu ada di bagian hasil reaksi, berarti ada di ruas kanan. Jadi anak-anak perhatikan jangan terbalik ya. Jadi kalau kanan dikurangi kiri itu menggunakan rumus Hess. Kalau datanya energi ikat, itu kiri kurangi kanan. Jangan sampai terbalik. Jadi dilihat soalnya. Data yang disoal berupa reaksi pembentukan, atau reaksi penguraian, dan sebagainya. Atau di soal sudah ada data energi ikat. Tentang apa energi ikat nanti kita bahas berikutnya anak-anak. Baik. Nah, ini hukum Hess dulu. Definisi hukum Hess adalah delta H reaksi atau isi dari hukum Hess ya, bunyinya delta H reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Seperti itu. Sebentar. Nah, manfaat atau kepentingan ya, hukum Hess ini, konsep Hess ini untuk apa? Jadi ini sebenarnya manfaat penggunaan hukum Hess ini. Hukum Hess sangat penting dalam perhitungan kalau reaksi yang tidak dapat ditentukan secara eksperimen. Misal A menjadi B, ini reaksi langsung yang tidak dapat melalui
eksperimen, misal seperti itu. Nah, bagaimana mencari delta H dari reaksi ini? Kita sebut saja misalnya delta H1 nilainya X. Tidak bisa dilakukan eksperimen A menjadi B secara langsung. Maka yang harus kita lakukan untuk menghitung delta H-nya bagaimana? Seperti itu. Maka dengan cara lain, reaksi yang bisa dilakukan melalui eksperimen, misalnya ini, reaksi berbeda. Jadi ini reaksi yang dapat dilakukan secara eksperimen. Tetapi hasil akhirnya sama. Jadi misal A menjadi C, bisa dihitung delta H-nya. Ini misal nilainya B. Kemudian C menjadi B. C menjadi B bisa dilakukan secara eksperimen. Misal delta H-nya C. Tadi B, ini C. Nah, kalau dua reaksi ini kita jumlahkan, maka ada C-nya sama, zat C sama, maka bisa dicoret. Bentar, kita pakai warna mana? Ya, udah ini aja. Maka ini bisa dicoret C. Sehingga kalau dua reaksi ini dijumlahkan, A menjadi B. Sehingga delta H-nya adalah delta H reaksinya menjadi delta H2 plus delta H3. Dan delta H reaksi ini tidak lain sama dengan delta H1. Atau ini kita sebut misalnya reaksi. Nah, sehingga nilai X-nya tidak lain adalah sama dengan B plus C. Inilah konsep Hess. Ya, seperti itu. Bisa dipahami, kita lanjutkan saja. Bentar. Berikutnya, nah, ini mengulang saja hasil akhir sama. Ya, maka hubungannya sesuai hukum Hess, X itu akan sama dengan B plus C. Nah, atau ada reaksi yang lain, reaksi yang berbeda, reaksi yang lain lagi. Misalnya A menjadi D. Ya, anak-anak, D ini misal reaksi lain. A menjadi D, kita sebut delta H4 misalnya A. D menjadi E, delta H5 D. E menjadi B, delta H yang ke-6 kita sebut misalnya delta H6 nilainya E. Maka berlaku hubungan. Kenapa? Karena tiga reaksi ini kalau kita jumlahkan, tiga reaksi ini, baik, kita ambil dulu sebentar anak-anak. Kalau tiga reaksi ini kita jumlahkan, misal seperti itu, ya. Kemudian ini kita ganti ini saja. Sudah close. Masih apa nah? Misal tiga reaksi ini A menjadi D, nilainya A, D menjadi E, nilainya D. Kalau tiga reaksi ini kita jumlahkan, maka didapatlah hasil akhir. Baik, kita tulis karena di reaksi 1 di ruas kanan ada D, di reaksi yang kedua ini di ruas kiri ada D, maka bisa dicoret. Atau kalau anak masih bingung, ya ruas kiri ditulis semua, A plus D plus E. Kemudian menjadi D plus E plus B. Nah, seperti ini. Nah, karena DE di kiri ada DE, di kanan ada DE, maka itu bisa dicoret. Sebentar. Seperti ini. Di ruas kiri ada DE, di ruas kanan ada DE, maka bisa dicoret. Sehingga berlaku hubungan bahwa A menjadi B, kalau reaksi langsung nilainya X, maka X akan sama dengan dari reaksi kedua ini, B plus C. Bisa pula kalau ada tiga reaksi, ini tahapan yang lain. Inilah
hubungan dari hukum Hess. Seperti itu, anak-anak. Kita lanjut. Nah, atau ini penjelasan lain. Nah, ini diagramnya. Misal A sampai B, A menjadi B nilainya X. Nah, kemudian ada jalur yang lain, A menjadi C, kemudian menjadi B. Atau A menjadi D, menjadi E, kemudian B. Ya, ibarat vektor di fisika. Seperti itu. Itulah hukum Hess. Ya, lanjut. Saya ulang. Artinya apa? Delta H reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi. Bisa melewati A ke C ke B, atau A, D, E ke B, atau langsung AB. Maka secara sesuai hukum Hess, delta H reaksi itu hanya ditentukan oleh keadaan awalnya A, dan akhirnya B. Tidak bergantung pada jalannya reaksi. Mau langsung atau lewat atas, lewat bawah, tidak masalah. Seperti itu, itulah hukum Hess. Lanjut, contoh soal ini nak. Reaksi 1. Ini, nah anak-anak ingat, ini termasuk reaksi apa? Penguraian, pembentukan, pembakaran. Iya, benar. Ini bisa dikatakan sebagai reaksi pembentukan 2 mol H2O. Pembentukan H2O liquid, 2 mol H2O liquid. Atau pembakaran H2. Tetapi kalau pembakaran H2, mestinya fase H2O-nya itu tidak liquid, tapi gas. Berarti ini tidak lain adalah reaksi pembentukan 2 mol H2O yang berupa liquid, cairan. Seperti itu. Bukan pembakaran. Kalau pembakaran mestinya ini berupa gas. Seperti itu. Kemudian yang reaksi kedua ini apa? Ini adalah reaksi pembentukan hidrogen peroksida H2O2. Jadi pembentukan 1 mol hidrogen peroksida. Pertanyaannya, hitung delta H reaksi dari H2O. 2 mol peroksida menjadi H2O dan oksigen. Fase ini enggak dituliskan, berarti mestinya ini adalah, sebentar kita lihat. Misal ini, diketahui reaksi, ini tadi sudah kita sampaikan, pembentukan 2 mol. Ini adalah pembentukan 2 mol cairan liquid hidrogen peroksida. Yang ditanyakan hitung delta H penguraian. Tapi penguraian tidak menjadi unsur, ini ya boleh pula dikatakan penguraian. Penguraian 2 mol hidrogen peroksida menjadi H2O liquid dan oksigen gas. Seperti ini. Nah, maka pengerjaannya kita lihat. Ini reaksi 1 yang diketahui. Reaksi yang kedua. Pertanyaannya ini, maka kita lihat. Peroksida yang ditanyakan ada di ruas kiri. Diketahui ada di ruas kanan. Maka supaya reaksi ini sama dengan reaksi yang ditanyakan, maka reaksi itu harus kita balik. Maka perintahnya balik supaya ada di kiri. Kemudian dikali 2. Kemudian 2 mol H2O cair ada di kanan. Ini juga di kanan. Berarti tetap. Sehingga delta H reaksinya cukup dijumlahkan. Dibalik maka tandanya menjadi positif, nantinya dikali 2. Kita lihat. Hasil akhir ini tetap, reaksi 1 ini tetap, reaksi yang kedua ini kita balik, maka yang di ruas kanan jadi di kiri dikali 2, ruas kiri menjadi di kanan dikali 2 jadi 2H2, 2O2, delta H-nya dibalik maka menjadi lawannya jadi positif dikali 2, terus dijumlah. Maka kalau ini dijumlah, 2 reaksi ini dijumlahkan, 2H2, 2H2 dicoret, oksigen dicoret. Tetapi belum sama oksigennya, tidak masalah. Dicoret, ini habis, ini masih sisa 1, maka ada 1O2. Ini 1 molekul, 1 mol, boleh koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, ini habis, maka di kanan masih ada 1. Bisa dipahami?
Seperti itu. Lanjut, contoh lain. Oh, ini sama. Pembentukan H2O cair, pembentukan hidrogen peroksida, hitung delta H reaksi. Ya, masih sama, jawab. Tidak ada masalah, sama yang tadi. Kita lanjut. Nah, kalau menggunakan rumus Hess, karena data ini boleh dikatakan data pembentukan. Dan ini adalah delta H juga pembentukan, maka bisa menggunakan rumus Hess-nya, yaitu delta H pembentukan ruas kanan dikurangi ruas kiri. Dari mana? Dari reaksi yang ditanyakan. Inilah reaksi yang ditanyakan. Nah, kita ambil warna lain. Nah, ini yang ditanyakan. Maka ruas kanannya mana? Inilah ruas kanan. Seperti itu. Ruas kanan ada di sini, berarti ini maunya. Di mana yang ruas kiri? Ruas kiri adalah ini. Kita beri warna lain. Misalnya ini ruas kiri. Berarti nanti ini. Seperti itu, anak-anak. Kita kembalikan saja. Ini warna hitam. Nah, seperti itu. Ruas kanannya H2O2, ruas kirinya, maaf, ini ruas kiri, ruas kanannya ini 2H2O plus O2. Maka artinya apa? Pembentukan. Jadi ini adalah pembentukan H2O. 2H2O adalah minus 136 dikurangi kiri. Kiri dari reaksi yang ditanyakan tuh ini, reaksi yang ditanyakan 2H2O2 ini, cuma ini pembentukan 1 mol, kalau 2 mol berarti dikali 2, seperti itu. Kalau belum jelas kita tulis ulang seperti ini, anak-anak. Berarti ini adalah pembentukan delta HF, sebentar. Ini adalah pembentukan delta HF 1 mol untuk yang kanan. Langsung saja 2H2O pembentukan 2 mol. 2H2O dikurangi yang kiri. Yang kiri adalah delta HF. Kita tulis dulu. Yang kiri siapa? Kiri ini 2H2O. Salah, yang kiri ini, maaf ya. Nah, inilah yang kiri. Seperti ini, kita lihat dulu sebentar. Nah, sama dengannya kok di bawah ya. Nah, ini sudah. Maka pembentukan 2H2O 136 kemudian dikurangi pembentukan H2O2, tapi ingat dikali 2, ini dikali 2. Jadi totalnya minus 89. Jadi ini awalnya dari 2 kali minus 44,8. Begitu anak, akan sama dengan menjadi 136. Kemudian iya, minus kali minus mestinya jadi plus dikurangi. Iya, sebentar anak. Lanjut, sudah kita betulkan. Reaksi yang ditanya mana? Inilah reaksi yang ditanya. Kita kasih merah aja biar terlihat. Ini ruas kanan mana? Ini ruas kanan. Ruas kiri mana? Ini ruas kiri. Maka kanan dikurangi kiri. Kanan 22. Oh iya, O2 pembentukan unsur. Ini unsur. Kalau ini senyawa, pembentukan unsur itu 0. Jadi boleh kalau kita tambahkan lagi ini plus O2, kita tutup kurung sebentar. Ya, seperti ini. Nah, pembentukan unsur itu adalah nilainya 0. Maka
Ini kita tuliskannya seperti apa jadinya, ini kemudian plus 0 kurung tutup seperti itu. Berarti di atas ini tadi ya pastinya yang kita tulis ini itu ada yang di ya kita ulangi dulu. Sudah sebentar. Nah, kita hapus, berarti penulisan seperti itu ada di sini. Iya, ini plus 0 kurung tutup 1 minus 136 itu pembentukan H2H2O. Loh, di ruas kanan ada oksigen, Pak. Nah, pembentukan unsur, molekul unsur itu 0. Kenapa? Ada di slide sudah ada, nanti kita lihat ulang. Nah, kemudian dikurangi ruas kiri. Mana ruas kiri? Ruas kiri ini. Berapa pembentukan H2O2? Ini adalah reaksi pembentukan H2O2 untuk 1 mol. 1 molnya minus 448. Nah, ini maunya di soal kirinya ada angka 2, diberi koefisien 2, maka dikali 2. Gitu. Atau ini modelnya boleh juga 2 kali pembentukan standarnya. Standar. Nah, seperti ini. Angka 2-nya terus dihapus. Seperti itu anak-anak. Mau maksudnya. Jadi delta H, F pakai derajat itu standar untuk 1 mol. Ini dikali 2. Maka ini minus kali minus menjadi positif. Maka nilainya ini. Inilah rumus Hess. Ingat, rumus Hess bisa digunakan kalau data yang diketahui pembentukan 2H2O, pembentukan H2O2. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita lihat dalam reaksi dapat dianggap bahwa reaksi terurai menjadi unsur-unsur penyusunnya. Kemudian unsur-unsur tersebut membentuk produk reaksi sesuai hukum Laplace. Delta H penguraian per reaksi dikurangi sama dengan minus delta H pembentukan per reaksi. Artinya penguraian dengan pembentukan nilainya sama, hanya tandanya saja berlawanan. Ini penjelasan rumus Hess didapat dari mana. Ini ya. Ini sudah cukup, itu saja. Penjelasan lain dari hukum Hess bahwa entalpi akhir kurangi entalpi awal. Entalpi akhir adalah hasil, awal itu reaksi. Berarti produk, hasil dikurangi reaksi, kanan dikurangi kiri. Itu kita lanjut. Nah, delta H atau entalpi sistem, delta H reaksi, ini sama penjelasan dari rumus Hess itu didapat dari mana. Sekira nggak usah dulu. Ini pengayaan boleh, tapi kita pakai yang disederhanakan saja. Jadi langsung gunakan delta H formasi kanan kiri. Penjelasan ini itu dalam rangka menjelaskan mengapa bisa didapatkan rumus seperti ini. Rumus delta H formasi kanan dikurangi jumlah delta H formasi kiri. Itu. Lanjut saja ke soal kedua, misalnya ini. Ingat anak-anak, anak-anak harus jeli dulu melihat ini jenis reaksi apa, penguraian, pembentukan, atau pembakaran, atau bukan ketiganya. Kapan kita bisa menggunakan rumus Hess? Kalau datanya pembentukan. Ini unsur-unsur senyawa, unsur-unsur senyawa, unsur-unsur ini senyawa. Berarti ini delta H pembentukan semua. Pertanyaannya, hitung pembakaran 1 mol C2H6. Maka siswa harus tahu reaksinya. Pembakaran C26 plus O2. Pembakaran sempurna, C-nya menjadi CO2, H-nya menjadi H2O. Tetapi ingat, reaksi ini belum setara. Ini berarti belum setara. Sehingga siswa, anak-anak harus menyetarakan terlebih dahulu. Siap? Kita jawab. Maka jawabannya ini tadi yang diketahui. Nah, ini sudah disetarakan. Misal X, reaksi yang diketahui merupakan reaksi pembentukan.
pembentukan CO2 datanya ini minus 94, pembentukan H2O datanya ini minus 68. Karena data yang diketahui reaksi pembentukan, maka dapat menggunakan rumus Hess. Delta H formasi kanan dikurangi kiri, yang mana ini yang ditanyakan inilah yang sebagai dasar bahwa mana ruas kanan, mana ruas kiri, karena yang ditanyakan delta H reaksi ini. Seperti ini, seperti itu anak-anak. Kita lihat berikutnya. Sudah, maka ini pembentukan C2H6 di soal reaksi ketiga minus 20. Oksigen unsur 0. Pembentukan CO2 minus 94. Tapi di soal yang ditanyakan ada 2 koefisien ya, kali 2 H2O3. Sehingga total dari ini, total dari sini, kita ulangi. Totalnya ini adalah minus 392. Maka gunakan data menggunakan rumus Hess, kanan kurangi kiri. Berapa delta H formasi kanan? Jumlah delta H formasi kanan minus 392. Seperti itu. Berapa jumlah delta H formasi pembentukan kiri? Adalah minus 20. Sehingga minus ini plus jadinya, maka minus 392 ditambah 20 minus 372. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya, semoga bisa. Kita lanjut. Berikutnya, ini hanya penjelasan saja dengan hukum Hess, dengan rumus Hess sama seperti tadi. Ini pun sudah menggunakan rumus Hess, cuma yang kita tuliskan nilainya di bawah. Di dalam reaksi, ini reaksinya, terus kita tuliskan nilai delta H-nya. Boleh, atau menggunakan penulisan semacam ini juga boleh, tidak masalah. Seperti itu. Kita lihat berikutnya, atau tidak menggunakan rumus Hess. Jadi ini 3 reaksi ini yang diketahui seperti itu. Misalnya anak-anak ditanyakan ini yang ditanyakan. Maka dari yang ditanya C2H6, kita lihat C26, ditanya di kiri. Kita ganti warnanya, misalnya ini C26 ini yang diketahui di kanan, maka perintahnya dibalik. Dibalik, maka tanda delta H menjadi berlawanan nanti. Nah, kita tulis ini reaksi ketiga dibalik. Ini, maka delta H-nya menjadi positif. Kemudian oksigen unsur abaikan, kalau unsur kita lihat CO2, kita beri warna misalnya ini CO2, ini CO2. Ditanya di kanan ruas, di kanan tanda panah, diketahui di kanan juga, sudah sama-sama kanan. Cuma ditanyakan, yang ditanya ada 2, ini 1, maka kali 2, tetap kali 2. Tetap ditulis tetap, ini ditulis sama persis, dikali 2, minus 94 kali 2, minus 188. Kemudian 3H2O, kita lihat 3H2O, kita beri warna biru, mana H2O, ini H2O. Nah, sama ditanyakan H2O di kanan tanda panah, diketahui di kanan tanda panah. Ditanyakan ada koefisien 3, diketahui hanya 1, berarti ini tetap kali 3, ditulis lagi tetap dikali 3, jadi ini, kemudian dijumlahkan, seperti itu anak-anak. Maka setelah dijumlah, sebentar, setelah dijumlah, jadi kotak ya, salah. Nah, setelah dijumlahkan, nah lihat di ruas kiri ada 2C, di ruas kanan ada 2C, bisa dicoret. Di kiri ada 3H2, di kanan 3H2, dicoret. Di kiri oksigen, di kanan tidak ada O2 saja, nggak ada unsur O2.
Di kiri O2-nya ada 2O2 sama 3/2O2. Gitu. Kenapa 3/2? Karena perintahnya tetap kali 3. Dari mana ini anak-anak tadi? 3H2O. Ini 3H2O. Dikali 3. Kali 3 nilainya. Seperti itu. Minus 68 dikali 3. Jadi minus 204. Seperti itu. Maka kalau ini dikali 3. Jadi 3 kali setengah menjadi 3/2. Maka 2 ditambah 3/2, 2 ditambah 1/2 menjadi 3/2 atau 7/2. Begitu nak. Karena sama-sama di kiri nggak dicoret ya dijumlahkan. Seperti itu. Yang dicoret yang 2C dan 3H2. Inilah konsep Hess. Tetap menggunakan konsep Hess. Seperti itu. Tapi tidak bisakah menggunakan rumus Hess? Bisa. Kenapa? Ini datanya tetap semuanya 3 reaksi ini ternyata boleh 3 reaksi ini mewakili reaksi pembentukan CO2, pembentukan H2O, pembentukan C2H6. Maka bisa dengan rumus Hess. Kita lihat ini. Ini soal lain ternyata. Ya. Kalau dengan rumus Hess seperti bisa langsung. Artinya apa? Pembentukan 2CO2 3H2O. 2CO2 ini dikali 2, H2O kali 3 gitu, maka hasilnya adalah minus 188 ditambah minus 204. Itu ruas kanan. Ruas kirinya C2H6, ada ini minus 20, maka kanan dikurangi kiri. Seperti itu. Kanannya berapa? Ini dijumlah dikurangi kiri. Kirinya dikurangi terus ini minus, maka bertambah 20. Maka nilainya minus 372 sama. Seperti itu. Lanjut ya. Insya Allah bisa anak-anak. Bingung tidak ya kira-kira atau kita tuliskan? Ini sudah. Kalau kita tuliskan dari rumus Hess-nya, pembentukan C2H6 di soal pembentukan C26 minus 20 kita tulis di sini. Oksigen unsur, pembentukan unsur adalah 0. CO2, 2CO2, pembentukan 2CO2 kalau 1CO2 minus 94, 2CO2 menjadi minus 188. Pembentukan H2O di soal 1 mol H2O minus 68 dikali 3 menjadi minus 204. Gitu anak-anak. Kemudian ini pakai rumus Hess adalah kanan dikurangi kiri, kanan ini dijumlah. Saya tulis kebalik juga sebentar. Sudah kita tulis benarnya. Kanannya CO2H2O totalnya menjadi minus 392. Ini ya, ini kita total. Maka menjadi minus 392. Begitu anak-anak. Enggak pas. Itu ini minus 392, kemudian yang kiri minus 20 dikurangi buka kurung minus 20 menjadi positif, maka minus 372. Seperti itu anak-anak. Contoh berikutnya, diketahui reaksi ini FeO, berarti ini reaksi penguraian. F2O3, Fe2O3 menjadi Fe plus 3O2, 4Fe plus 3O2, penguraian. Ini juga penguraian. Tentukan delta H reaksi ini, penguraian Fe3O4 tetapi menjadi FeO dan Fe2O3. Pertanyaannya berapa delta H reaksi ini? Maka ini tetap menggunakan konsep Hess, tetapi tidak bisa menggunakan rumus Hess-nya. Ya, rumus Hess-nya bukan pembentukan, tapi penguraian. Maka jawabannya adalah, kita lihat yang ditanyakan ini, inilah yang ditanyakan, seperti itu anak-anak, ini yang ditanyakan. Kok tidak jelas malahan. Stop dulu. Sudah.
Ini reaksi yang ditanyakan, delta H reaksi ini yang ditanyakan. Seperti itu. Maka kita lihat Fe3O4 ditanya ada di kiri. Mana Fe3O4? Ini. Dia juga di kiri. Berarti perintahnya ini adalah tetap. Begitu anak. Kita sesuaikan warna di atas. Yang hitam ini tetap. Kemudian FeO ditanya di kanan, diketahui di kiri ada 2, berarti ini harus dibalik supaya ada di kanan. Terus pertanyaannya hanya 1, ini diketahui ada 2, berarti balik kali setengah. Selanjutnya Fe2O3 ditanya ada di kanan yang ditanyakan, yang diketahui ada di kiri ini. Berarti supaya ada di kanan tanda panah, maka ini dibalik. Dibalik yang ditanyakan hanya 1 koefisien, ini 2 berarti kali setengah. Terus dijumlahkan. Kalau kita tulis satu-satu, ini tadi dibalik berarti di ruas kiri, ini ada jadi di ruas kiri, FeO di kanan. Dikali setengah berarti tinggal 1 kali setengah, dikali setengah jadi 1. Kemudian yang reaksi yang kedua ini ada di Fe2O3 di kiri, ini di kanan, berarti ini harus dibalik, kemudian kali setengah. Reaksinya dibalik, ini jadi diletak di kiri, jadi di kiri, dibalik supaya di kanan, maka ini jadi di kanan Fe2O3. Seperti itu anak-anak. Kemudian dikali setengah jadi 1, kali setengah jadi 2, ini 2, makanya baik, atau kita warnakan ini semua ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, ini saja. Seperti itu bisa dipahami. Ini kita kasih warna merah semua, barangkali lebih memperjelas. Mana? Nah, ini merah semua. Dan ini hitam sudah. Seperti itu. Maka ini Fe, ada Fe. Ya, 3 Fe. Ini hanya 1 Fe. Maka masih sisa mestinya. Sebentar. Lanjut, ini 3 Fe, ini 1 Fe. Tapi ingat, ini ada 2 Fe juga. Ini 4 Fe, 2 Fe karena dibalik kali setengah jadi 2, dibalik kali setengah jadi 1, 1 ini 2, totalnya 3 Fe, ini 3 Fe, habis Fe nya gitu. Kemudian ini oksigen, sebentar kita lihat yang oksigen setengah O2, 1,5 jadi 2 O2, ini ada 2 O2 seperti itu. Jadi oksigennya bisa dicoret. Sebentar. Lanjut, ini kita lihat anak, oksigen setengah sama 1,5, totalnya 2, di kanan ada 2 O2. Maka ini oksigen dicoret. Maka hasil akhir tinggal reaksinya, hasil akhir reaksi jadi F3O4. Ini FeO, Fe2O3, Fe sudah habis dengan ini, seperti itu. Nanti delta H-nya tinggal dijumlahkan. Itulah konsep Hess. Lanjut. Ini bisa pula dengan menggunakan rumus Hess yang ini tadi, walaupun datanya bukan pembentukan tapi dibalik. Reaksinya dibalik akhirnya menjadi pembentukan. Reaksi ini, ketiga reaksi ini, sebentar, ketiga reaksi ini kalau kita balik ini menjadi reaksi pembentukan. Kenapa? Karena
ini adalah penguraian senyawa jadi unsur-unsur, senyawa, unsur-unsur. Koefisien bukan rumus kimia, koefisien bukan rumus kimia. Koefisien menunjukkan jumlah zat, ya, jumlah unsur atau jumlah molekul atau jumlah senyawanya sesuai perbandingan mol. Jadi ini menunjukkan 2 mol Fe, 4 mol Fe, seperti itu misalnya. Rumus kimianya Fe saja. Misal ini rumus kimianya apa? Rumus kimia atau rumus senyawanya Fe2O3. Duanya itu menunjukkan koefisien. Seperti itu. Maka kalau 3 reaksi ini saya balik semua, ini menjadi reaksi pembentukan. Delta H formasi 2 mol FeO. Delta H formasi 2 mol Fe2O3. Ini dari kebalikan reaksi yang kedua ini. Ini dibalik, maka menjadi pembentukan 1 mol Fe3O4. Menggunakan rumus Hess, maka bisa. Ini reaksi yang ditanya, misal seperti itu. Ini adalah reaksi yang ditanyakan. Maka jawabannya adalah ruas kiri Fe3O4, pembentukan Fe3O4 ini, ruas kanan, yang ini adalah ruas kanan. Ruas kanannya FeO minus 544 ada 2, ini hanya 1 kali setengah. Fe2O3 di ruas kanan hanya 1, diketahui data pembentukan 2 kali setengah, sehingga delta reaksi di total akan sama. Seperti itu anak-anak. Lanjut. Nah, kalau misalnya soalnya berupa diagram, tentukan delta H reaksi penguraian 36 gram air. Penguraian, siswa harus tahu reaksi penguraian air. Penguraian air tidak lain adalah H2O liquid menjadi penguraian maunya persamaan termokimia delta H penguraian, berarti H2O liquid menjadi H2 gas, O2 gas. Seperti itu. Maaf, saya salah membaca pertanyaannya. Penguapan 36 gram air. Penguapan, maka siswa harus tahu reaksi penguapan. Kita tulis di sini sebentar. Reaksi, sebenarnya ini proses tapi nggak apa-apa. Kita katakan reaksi penguapan H2O. Maka berupa reaksinya adalah sebentar. Ya. Kita bahas, sudah anak. Penguapan H2O 36 air. Jadi penguapan adalah reaksinya H2O liquid menjadi H2O gas. Mana diagramnya? Berarti ini ke atas. Ke bawah itu menunjukkan reaksi eksoterm. Ke atas berarti endoterm. Maka penguapan H2O menjadi H2O liquid menjadi gas, ini mestinya reaksinya ini. Dan data ini menunjukkan reaksi pembentukan. Ini pembentukan H2O gas, 1 mol H2O gas minus 242. Pembentukan H2O liquid, berarti dari ini sampai ini 286. Maka bisa menggunakan rumus Hess. Delta H formasi kanan dikurangi kiri. Kanannya yang mana? Dari reaksi yang ditanya, kanannya ini H2O gas, berarti 242, dikurangi kiri, mana kiri H2O liquid, karena reaksi yang ditanyakan adalah ini. H2O liquid ada di kiri, ya, jadi di kiri H2O liquid minus 286. Maka kanan dikurangi kiri, minus 242 dikurangi minus 286, maka menjadi positif. Karena reaksinya ini, diagramnya adalah dari H2O liquid menjadi H2O gas. Seperti itu anak-anak. Di reaksi yang ditanya mana? Reaksi yang ditanya ini, delta H yang ditanya adalah ini. H2O liquid menjadi H2O gas. Tapi ingat, ini untuk apa? Untuk 1 mol. Jawaban jawaban positif 144 itu untuk 1 mol H2O. Padahal yang ditanyakan berapa mol? Ini untuk
1 mol H2O. Maka ini belum selesai. 36 gram air tidak lain adalah akan sama dengan 36 dibagi MR 36 dibagi MR H2O. MR H2O 18. Berarti sebentar, ini sama dengan 36 dibagi 18 akan sama dengan 2 mol. Seperti itu. 2 mol H2O. Maka jawabannya akhirnya menjadi berapa? Belum 44. 44 itu untuk positif, untuk 1 mol. 2 mol maka jawabannya adalah menjadi positif 88. Itu untuk 2 molnya. 1 molnya 44. Kalau 2 mol menjadi 88. Seperti itu. Soal yang ketiga, misal ini anak-anak. Iya, sebentar. Diketahui diagram tingkat energi seperti ini. Berarti ini maunya datanya ke bawah, eksoterm, deltanya negatif. Ke bawah ini berarti pembentukan SO2. Terus dari atas ke bawah, dari atas sendiri ini adalah pembentukan SO3. Sementara kalau ini berarti ini adalah pembakaran SO2. Nah, yang ditanyakan adalah pembakaran 2 mol SO2. Maka ini yang ditanyakan. Bentar, kita lanjut. Maka yang ditanya adalah ini, tapi ini adalah untuk pembakaran 1 mol SO2. O2 tambah SO2 tambah setengah O2. O-nya menjadi 2 tambah setengah kali 2, ini 1, jadi O-nya 3. Kalau pembakaran 1 mol SO3 ke bawah eksoterm, maka 296 menjadi 398 ditambah minus 102. Ini pembakaran 1 mol. Padahal yang ditanya ini adalah pembakaran 2 mol SO2. Berarti ini dikali 2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Seperti itu anak-anak. Lanjut. Perhatikan diagram tingkat energi reaksi karbon dengan oksigen. Ini ke bawah pembakaran 2 mol C atau pembentukan 2 mol CO2. Saya ulang. Ini nilai delta H minus 788 itu adalah delta H pembakaran 2 mol karbon atau delta H pembentukan 2 mol CO2. Sementara ini adalah delta H pembakaran tak sempurna karena hasilnya CO. Seperti itu. Pembakaran, bukan pembentukan CO. Bisa, pembentukan CO bisa, karena ini ada oksigen, ini habis, masih sisa 1. Ini boleh dikatakan kalor pembentukan 2 mol CO. Sementara yang ini adalah bukan pembentukan CO2 yang ini, delta H-nya, tapi pembakaran 2 mol CO. Yang ini adalah pembentukan 2 mol CO yang ditanyakan. Silahkan anak dicoba dulu. Berapa nilai delta H ini pembentukan CO. Ingat untuk 1 mol, ini 2 mol. Sudah ketemu anak, delta H ini pembentukan 2 mol CO. Pembentukan 2 mol CO tidak lain adalah, kalau ibarat vektor yang panjang 788, yang pendek tambah pendek, ini minus 566. Maka yang ini adalah menjadi minus 222. Begitu ya, vektor pendek ditambah vektor pendek menjadi vektor panjang. Ini minus 566 berarti ini minus 222. Seperti itu. Sehingga pembentukan 2 mol CO, pembentukan 2 mol CO adalah minus 22. Nah, yang ditanyakan soal seperti ini mengarahnya untuk 1 mol. Berarti minus 11. Seperti itu anak-anak, semoga bisa dipahami. Penjelasan di pertemuan ini membutuhkan waktu sampai 49 menit, hampir ya 49 hampir 1 jam. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.